tata letak, bukan di tingkat device-nya. Ini untuk NMOS-nya. Kemudian kita pernah lihat bahwa untuk ini kita harus kalau konsep tegangan ambang, jadi karena ada daerah pengosongan. Nah, ini kenapa ada daerah pengosongan? Karena ada dioda PN di antara substrat dengan daerah difusi. Dan ini memang kita perlu daerah pengosongan. Karena kalau tidak ada muatan, berarti saklar ini terbuka. Dan dia terbuka jika tegangan pada gate lebih kecil daripada tegangan ambang. Kemudian kalau memang dia tegangan lebih besar, terjadinya inversi kuat dan dibuat ini kanal saluran tipe N dia sudah jadi. Karena itu tertarik muatan minoritasnya dari substrat P. Jadi ini memang kalau model saklar sekarang ditransfer ke tingkat device atau tata letak, ini memang konsepnya. Kemudian kita pernah lihat bahwa arus tergantung pada lebarnya kanal, panjangnya kanal, dan juga dan ini memang dua parameter desain, L sama W. Kalau parameter teknologi adalah tegangan ambang, tebalnya oksida gerbang, permitivitas dielektrik oksida gerbang, dan mobilitas pembawa. Dan semua parameter teknologi ini bersama dengan parameter desain sebenarnya terdapat nanti dalam rumus untuk arus, dan khususnya nanti ada yang di sini disebut KN. Ini semua parameter teknologi terdapat di dalam ini. Dan ada faktor W per L. Jadi ID memang juga proporsional W per L. Makin besar W, makin besar ID. Makin besar L, karena dia di bawah, memang makin kecil ID. Itu yang kita bisa ambil dari sini. Dan kemarin saya juga jelaskan ada bagaimana untuk pengertian diagram rumus tadi dengan menggunakan satu diagram fase. Jadi fungsi arus terhadap tegangan menjadi soal geometris. Sampai kalau memang tadi kemarin dibilang ada dua bagian dalam ide, ada produk dari faktor VGS min VDH dengan faktor VDS, ini yang pertama, dan kemudian dikurangi VDS kuadrat per 2, setengah dari kuadrat VDS. Nah, ini memang yang kedua. Jadi yang dari segi 4 dikurangi dengan segi 3 dan menjadi nanti bagian untuk idenya. Ini memang soal geometris. Waktu itu sudah muncul pertanyaan, karena ini memang untuk mode linear dan ada juga yang saturasi. Apa yang terjadi kalau VDS-nya naik? Jadi dia naik di atasnya titik ini. Jadi
atasnya VGS min VTH. Kalau dia di atasnya, kita sudah masuk ke saturasi. Nah, di saturasi rumusnya lebih gampang karena tidak tergantung lagi VDS. Nah, kita akan melihat ini tidak tergantung VDS, jadi tegangan pada drain. Jadi bisa, kalau melihat ini memang cuma satu bagiannya, nanti sedikit 3, kalau untuk VGS yang konstan, dan VDS-nya, kalau VDS-nya lebih besar lagi, ID-nya tidak mengubah, dia tetap pada nilainya yang terdapat untuk VDS 1 sama dengan VDS saturasi. Dan VDS saturasi sama dengan VGS 1 min VTH. Nah, ini bisa membantu kalau membuat diagram fase, kadang kalau rumusnya terlalu rumit, memikirkan sesuatu yang menjadi soal geometris. Karena geometris kita lebih mengerti. Ya, dan hasilnya memang sebenarnya ada diagram ini atau fungsi ID terhadap VDS. Kita akan lihat bahwa ini memang ada yang linear dan ada yang saturasi, bagian saturasi. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan melihat bagaimana DSC2 atau juga microwind bisa membantu untuk membuat simulasi, ya, untuk menghitung arusnya atau tegangan. Karena kita tidak mau bikin diagram fase ya untuk setiap saat, ya, karena itu cuma membantu kalau memang diketahui kalau semua tegangan diketahui, bisa membuat seperti itu. Nah, tapi biasanya kalau nanti sebenarnya sudah kita bicara ribuan atau jutaan transistor, pasti saya tidak mau membuat diagram fase ya untuk setiap transistor pada setiap saat. Nah, itu untuk membantu kita ada simulator. Ya, seperti memang di software CAD lain juga. Dan saya memperkenalkan fiturnya microwind. Dan kita mulai dengan simulasi logika. Nah, ini memang juga berkaitan dengan modul praktikum 1. Ya, pada tingkat logika, itu memang tingkat gerbang atau transistor, MOS dianggap sebagai saklar sederhana searah. Artinya sinyal logika selalu mengalir dari source ke drain. Pada kenyataannya arus dapat mengalir dua arah. Alasan mengapa perangkat logika MOS memungkinkan sinyal untuk mentransfer dari source ke drain, jadi ini memang untuk simulasi logika, adalah masalah software. Sirkuit seperti itu akan bermasalah dalam simulasi timing. Saat perangkat off, drain menyimpan nilai logika terakhirnya sehingga bertindak sebagai memori dasar. Perhatikan bahwa terminal source dan drain dalam tata letak secara geometris sama dan hanya dapat dibedakan jika sudah terkoneksi dengan tegangan input. Dan ini karena simulasi logika di DSC2. Jadi kita cuma nanti melihat transistor on atau off. Sebenarnya kita di sini belum menghitung berapa besar arusnya. Karena untuk logika kita ingin tahu apakah nilai logika pada outputnya 0 atau 1. Itu saja. Ya. Jadi fokusnya untuk simulasi logika untuk mengetahui apakah sinyal bernilai logika 1 atau 0. Itu saja. Ya, dan kita melihat di sini juga jika transistor off,
Nah, ini untuk NMOS-nya, dia off jika gate-nya 0. Ya, kalau dia putih itu 0. Nah, outputnya di drain ini, dia abu-abu. Ya, berarti dia punya efek memori, atau sebenarnya bisa juga dibilang tidak menentu, karena tidak menentu berarti tidak ikut nilai pada source-nya. Nah, itu model saklar, dan transistor on jika gate-nya 1. Nah, baru sinyal dari source ditransfer ke drain. Nah, dia bisa mentransfer 0 atau 1, kedua-duanya. Nah, dan itu memang untuk modul praktikum pertama seperti ini saja. Nah, kemudian kita bisa sebenarnya membuka dia punya semacam timing diagram timing di DSA 2, ya, ada di sini di atasnya. Kan? Ada tombol, atau bisa juga disimulate. Nah, itu biasanya, ya, dan saya kasih lihat sebenarnya, ya, bagaimana kemarin, sebenarnya tidak lama ya, sampai sudah jadi, ya, kita seperti ini, kemudian harus show pin name, ya, show pin name, karena nanti transfer dari source ke drain, tidak bisa ke drain ke source. Nah, ini kita lihat biasanya di, nah ini, ya, karena tadi saya putar simbolnya, sekarang drainnya sebelah kiri. Nah, itu perlu diganti supaya, nah, saya biarkan dulu begini, kita melihat bahwa dia tidak bisa mentransfer ya, sinyal dari source ke drain, atau dari drain ke source, ya, tidak bisa. Itu maksudnya. Nah, ini gate-nya nanti, ya, in-nya gate, dan ini source-nya. Lalu nanti kita memakai ini LED-nya untuk melihat nilai output. Ya, kalau out 1 dengan ini NMOS-nya. Saya tidak, kalau mau ganti namanya, 2 kali klik di atas simbolnya, muncul jendela ini dan bisa diganti nama di sini ya. Saya cuma bikin untuk gate-nya. Oke, jadi main saja dengan simulator ini. Kemudian kalau mau simulate bisa juga mulai dengan sini ya, atau lewat ikonnya. Nah, ini sekarang simulator. Nah, kita bisa lihat. Ya, dan coba melihat kalau dalam situasi ini kedua-duanya abunya. Jadi dia tidak mentransfer. Kalau untuk NMOS bisa. Ya, kelihatan nanti. Nah, itu tadi mau lagi ada timing diagram di sini. Saya bisa lihat karena ini inputnya, gate, ya, ya, bisa dengan klik dan langsung kita diketahui juga nilainya seperti apa. Tadi gate-nya 0, ini source-nya, dan out 1 dengan NMOS-nya. Tapi out 2 PMOS selalu abu-abu. Jadi dia tidak menentu, atau memang karena efek memory, dia tahan nilai terakhir. Ya, terakhir. Untuk supaya ini memang dari drain ke source tidak bisa. Nah, ini sekarang sudah ya, saya ganti, saya flip. Jadi source-nya sudah sebelah kiri. Nah, baru kita melihat dia sudah bisa. Nah, ini ya, jadi sekarang outputnya pada source juga bisa ikut nilai logika pada input source, tombol ini. Oke. Oke. Ya, jadi yang abu-abu seperti di sini memang merupakan efek memori ya pada drain. Ya.
Tapi efek memori, kenapa abu-abunya bisa dibilang di sini ya, kalau yang sebelah kanan, kalau untuk terrainnya, ya, kenapa efek memori ini, karena sebelumnya dia nol, kenapa dia tidak, kalau efek memori di sebelah daerah kedua yang abu-abu, di bawah untuk terrain, ya, kenapa tidak, bagian ini ya, kenapa dia tidak ambil nol? Ya, karena kita bilang kalau efek memori sebelumnya dia nol, di sini juga nol ya, kenapa tidak? Nah, bisa dibilang karena efek memori tidak sempurna, karena bisa dipengaruhi oleh kapasitansinya yang terjadi terhadap mungkin bagian lain. Jadi bisa juga dia tidak menentu sebenarnya. Ya, tapi ya, ya itu sebabnya disebut juga atau dikasih warna abu-abu. Ya, ini masalahnya kalau untuk ini lagi logika, simulasi logikanya. Jadi kita tidak bisa drive dari drain ke source. Karena memang harus selalu dari source ke drain. Nah, ini dia bukan input, dia outputnya. Jadi ya, ini tidak bisa. Oke. Simulasi analog, ini memang dalam microwave. Dan saya sudah jelaskan kapan dalam tata letak transistor bisa mentransfer sinyal. Nah, itu jika kanalnya sudah terbentuk. Ya, dan untuk transistor NMOS ini berarti VG-nya lebih besar daripada tegangan ambang. Biasanya karena kita di sini anggap sinyal inputnya 0 atau 1, tapi tetap ada juga transisi. Jadi mungkin ya kita anggap sekarang VG sama dengan VDD, jadi itu sama dengan 1, logika 1 ya. Sinyal source ditransfer ke drain. Dan juga kita akan melihat nanti bahwa perangkat NMOS mentransfer sinyal logika 0 dengan baik. Berarti kalau input 0, 0 volt, outputnya juga 0 volt. Tapi bagaimana dengan sinyal tegangan tinggi? Nilai source tertinggi adalah sekitar 0,85 volt, yaitu VDD dikurangi tegangan ambang batas, ambang. Ya, jadi kalau 1,2 volt, VDD-nya biasanya dia 1,2 volt. Nanti seperti dikurangi 0,35 volt. Ya, 35 volt. Ini untuk VT, dalam contoh ini VTH, berarti dia nanti menjadi 0,85 voltnya. Nah, itu kita akan lihat dalam simulasi analog. Ya, sebentar saya kasih lihat. Jadi, ini berarti bahwa perangkat NMOS tidak menggerakkan sinyal logika 1 dengan baik. Ini dalam simulasi analog. Nah, tadi di sini belum kelihatan seperti itu. Ya, kalau saya lihat di sini, ini yang on, sekarang juga dia mentransfer sinyal 1 di sini. 1 juga menjadi 1. Nah, kalau di simulasi logika tidak kelihatan seperti itu. Tapi baru di simulasi analog yang lebih, karena dia di tingkat abstraksi lebih rendah, lebih dekat dengan fisiknya chip, ya, efeknya tegangan ambang sudah kelihatan.
Kalau kita sekarang melihat mungkin ini dibuat sendiri, sebenarnya di praktikum nanti bisa ditransfer yang tadi. Ini ditransfer melalui Verilog file. Nah, ini ya. Ini bisa menjadi layoutnya. Mungkin saya ganti supaya nanti juga melihat. Kalau ini source, yang kita perlu nama yang baik. Dan ini drain. Tadi saya klik di mana ya? PMOS atau NMOS? Saya lupa. Oke, PMOS. Benar. Drain NMOS. Ya. Nah, ini sudah sekarang kalau mau ditransfer make Verilog file, kita lihat sudah namanya sudah oke. Ya, nanti example mungkin namanya saya kasih nama simulasi digital NMOS PMOS. Oke. Kemudian di sini kalau cari di compile bukan compile one line, compile Verilog file. Saya belum tahu sekarang di mana ini dia. Oh ya, ini dia ya. Kita pakai yang example, tapi karena dia pakai namanya. Tapi ini filenya tadi ya, sudah lihat train mouse-nya, train PMOS-nya, ya sudah kelihatan di sini. Cuma terlalu besar, maaf. Mungkin ada satu hal lagi di sini tadi. Kalau show name property, nanti diminta untuk ya seperti di atasnya channel width-nya. Ya, untuk saya sudah lupa di praktikum, modul praktikum diminta berapa ya? Ada yang tahu? Ada yang ingat? Tapi bukan 2 mikrometer. Mungkin kita kasih mungkin 60 untuk P, dan untuk D-nya dikasih 0,24 begini. Jadi ya mungkin ini ukurannya yang lebih cocok untuk mentransfer. Oke, karena kelihatan di sebelah kanan biasanya ada teksnya. Kalau microwave nanti ambil nilai ini. Jadi dibuat lagi, maaf. Ya. Oke. Sekarang di sini lagi compile Verilog file. Nah, sekarang sudah kelihatan 0,24 sama 0,6. Ya, kalau yang defaultnya jangan 2 mikrometer, mungkin sedikit terlalu besar. Kemudian di compile, come back to editor. Nah, ini kalau otomatis. Ya. Jadi saya compile atau sebenarnya sintesisnya dia kelihatan seperti ini. Kita melihat ya sebenarnya sudah tahu di mana transistor PMOS-nya, di mana NMOS-nya. Kalau PMOS-nya di bawah atau di atas? Atau bisa juga di sebelah kanan atau kiri? Ya, silakan. Yang atas, Pak, PMOS. PMOS-nya atas, karena? Terhubung dengan drain PMOS, Pak. Dan ada NWL-nya juga, Pak. Betul, memang yang ini pintar sekali ya, karena membaca drain PMOS. Betul sekali. Ada lagi satu, mungkin tadi ada yang mau bilang, ada alasan lain. Seandainya tidak ada nama. Saya lihat ada NWL-nya, Pak. Betul, itu ya. Kalau NWL-nya, ini dia ya. Ini NWL-nya. NWL-nya seperti di sini nanti ya. Ini NWL.
Ya, nah itu betul sekali. Oke, ini kelihatan kalau otomatis. Membandingkan saja dengan saya buat tadi manual. Nah ini mungkin sedikit lebih rapi ya. Kalau ini juga banyak yang daerah kosong. Karena mungkin harus mengerti juga bahwa saya coba untuk kasih ini optionnya. Kalau transistor sendiri cuma bagian ini sama ini. Oke. Ini dua daerah yang yang aktif. Yang lain cuma untuk routing, untuk interkoneksi. Jadi kalau saya sekarang transfer dari DSCR 2 ke microWIN, berarti dia kurang optimalnya, kurang rapi, masih terlalu besar, masih banyak daerah kosong di mana tidak terdapat transistor aktif. Ya, itu yang mudah-mudahan saya tidak undo dulu. Oke, mau dihapus lagi ini. Oke, satu. Saya hapus apa ini? Bisa juga. Sebenarnya nanti kalau protect all, kemudian yang ini tidak protect. Oke, baru bisa saya. Oke, unprotect. Nah, ini memang nanti kita belajar. Ya, tadi melihat waktu saya menggambar sesuatu. Sekarang saya mau menghapus, tapi saya khawatir nanti karena yang tadi, yang ini, yang muncul, jika mau saya khawatir nanti dihapuskan, saya bisa menguncikan beberapa lapisan. Seperti di sini tadi saya protect all, jadi melindungi semua. Sekarang sudah ya bisa melihat dia bentuknya beda ya. Tadi terisi segi 4. Kalau di dalam protect, sekarang cuma batasannya semua bentuk kelihatan. Ya. Kemudian yang tadi yang mau dihapus, ini saya dari lapisan options, ya bisa dibuka lagi. Jadi sekarang, nah, kalau saya mau hapus, saya hapus saja yang di tengah itu yang dengan warna kuning, tapi struktur lain terkunci. Ya, ini membantu. Karena susah sekali karena kita mendesain di beberapa lapisan, kita cuma mau menghapus, sering cuma mau menghapus beberapa objek di salah satu lapisan saja. Jadi menguncikan semua lapisan lain dan cuma kasih buka lapisan yang ingin diubah. Itu saja. Ini salah satu triknya. Kemudian bisa unprotect all. Nah, sudah kembali ya. Ini ya, coba membandingkan layout ini dengan layoutnya di sini. Ya, kemudian mungkin saya bagaimana bisa menjadi yang manual kalau cuma 2-3 transistor, memang bisa ya seperti kemarin kalau mau bikin PMOS-nya, biasanya PMOS-nya di atasnya bisa begini, tapi kadang juga susah karena nanti untuk W dan L, ya ketahui bahwa nanti kalau ini nanti menjadi L, dan ini W-nya, ya, dari tingginya, ini semua ini kanal nanti, kanal ini. Jadi sebaiknya ya daripada manual, walaupun diminta memang untuk modul praktikum pertama ini untuk menggambar di atas kertas secara manual, ya. Sebentar, ini ada juga di sini generator MOS
di palette. Nah, ini langsung saya kasih seperti tadi mau memang yang transistor 60 ya, untuk NMOS-nya mau 24, jadi ada 4 lambda. Nah, ini NMOS-nya sekarang, dan generate, bisa di sini, di bawah. Kemudian lagi untuk PMOS di sini, ya seperti ini. Ya, kemudian saya mungkin kasih lebih besar, mau lebih rapi, bisa stretch move, sehingga nanti karena diketahui bahwa sebenarnya saya mau gate-nya terhubung, karena gate-nya memang cuma satu. Nanti, nah begini. Kurang baik, maaf. Saya tidak mau ini. Jadi lagi stretch move. Nanti saya tidak mau N-well-nya tidak boleh sentuh. Tadi terlalu besar. Memang itu nanti, kenapa saya sekali lagi mungkin tadi dengan himpunan aturan desain. Ya, coba melihat yang N-well-nya, kalau N-well-nya menyentuh difusi N, pasti menjadi kesalahan dalam layout-nya. Jadi kita perlu jaraknya di antara N-well dengan NMOS, kalau NDIF, daerah NDIF. Kalau dia menyentuh N-well, sekarang menyentuh NMOS, difusi N, kalau ini sudah punya jarak, jadi sebaiknya ada jarak. Dan dia punya nilai minimal untuk jarak itu. Jadi mungkin bisa sekitar ini, ya, supaya ya, begini, oke. Kemudian saya gabungkan ini dan diketahui bahwa ini nanti untuk gate-nya. Ya, kemudian saya tahu ada, mungkin karena ini sudah dekat, saya nyambung ini metal 1 untuk interkoneksi, kemudian ini untuk source-nya. Dan ada juga metal 1, 2, satu saja untuk PMOS di atas. Ini nanti ini, oke. Masing-masing nanti untuk drain-nya PMOS dan NMOS. Dan ada di palette untuk kasih teksnya. Dan kemudian visible node, ini untuk output-nya. Kalau seperti tadi, ini output-nya drain PMOS. Betul? Mungkin saya kasih 2 ya, karena di sebelah kiri ada yang sudah dibuat layout-nya secara otomatisnya. Jadi muncul teksnya. Jadi satu kali klik, kita kasih nama drain NMOS 2. Kemudian untuk inputnya, ya kita ke source dulu. Ada yang di sini ada clock. Baiknya pakai clock-nya, karena dia nanti ada gelombang dan dia berubah di antara 0 dengan 1,2 ya, secara periodik dengan periodenya yang ya bisa ditentukan di bawah ini. Kita biarkan periode saja. Jadi source-nya source 2 harus juga 2 ini, kemudian satu kali lagi di gate-nya, dan kita akan melihat bahwa sebenarnya di sini gate-nya kalau untuk sekarang time low-nya 0,475, kalau source-nya 2,25, berarti yang gate-nya di sana sudah 2 kali lebih besar. Itu membantu nanti dalam simulasinya. Kalau sekarang
semua di sini juga. Ya, ini drain mouse-nya, source-nya. Saya belum tahu dia punya spek. Jadi kalau nanti diklik run simulation, nah muncul sesuatu. Nah, saya kembali di sini. Kalau dibuat manualnya, muncul ini ada warning. Ada satu N-well floating. Jadi dia tidak punya potensialnya. Biasanya N-well-nya harus dibiaskan atau terkoneksi dengan VDD-nya. Ya, jadi sebenarnya saya harus simpan di sini. Ada kontaknya div dengan di sini ada kontak dan saya kasih nilai VDD di atasnya. Ini. Ya, baru dia tidak muncul lagi. Nah, ini sudah ada simulasi timingnya. Simulasi analog. Kenapa analognya? Karena kelihatan di sini dia punya TP. Ya. Kalau dia digitalnya langsung dia berubah nilai 0 menjadi 1. Tapi di sini ada TP positif dan juga TP negatifnya. Sampai kelihatan juga ada klik. Oh ya, yang dua source-nya. Oh, yang source 1 dia tidak punya, dia baru. Oke. Ya. Jadi terserah mau nanti menggambar sendiri atau nanti ditransfer seperti sebelah kiri, bisa manual kanan, otomatis kiri. Ya, bisa ya. Kalau mau gampang transfer saja atau di DSCR 2. Tapi saya mau nanti lanjut dengan ini saja. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Khususnya untuk bagaimana di sini karena mungkin DSCR 2 lebih gampang dipahami. Kalau ini mungkin pasti harus praktek. Ya, seperti tadi saya bilang pakai paletternya, di atasnya ada beberapa ya semacam generator. Kalau klik satu kali sebenarnya di sini semua device-nya yang nanti dibutuhkan bisa di generate untuk membantu. Ya, tapi untuk sementara memang kita di mouse-nya, ya mouse saja. Jadi generate device, ya, generate device dengan ukuran W dan L dan di sini memang lagi kelihatannya berapa besar W-nya, ini tingginya, kalau nanti ya bukan lebarnya, sebenarnya panjangnya kanal, karena kanalnya di tengah. Di sini ditentukan nilai, bisa juga dalam lambda, ya, kita melihat langsung, ya bisa juga. Ya, dari 0,6 dalam teknologi 0,12 mikrometer, ya jadi 0,6 adalah 10 lambda. Dan L-nya biasanya karena kita memilih atau menentukan L menjadi nilai paling kecil. Kenapa begitu? Ya, ingat, arus ID berbanding terbalik kepada L. Jadi dia inversely proportional bahasa Inggris, ya. Mungkin berbanding terbalik ya pada L-nya karena dia proporsional W per L. Jadi dia proporsional ID, jadi arusnya proporsional terhadap 1 per L. Jadi makin kecil L, makin besar arus. Dan kita ingin arusnya menjadi besar supaya transisinya cepat. Nah, ya,
Jadi bisa sebenarnya kalau L-nya kita membuat di sini satu L-nya yang punya NMOS-nya punya L yang besar. Nah ini juga menarik ya. Saya mau coba saja. Ya, supaya kita melihat, oke, ini bagus. Jadi saya kasih ini L-nya mungkin 20. Sekarang besar. Maaf ini. Tidak mau NMOS-nya, mau NMOS. Dan ini tadi dia 4. Oke. Sekarang, oke. Mungkin begini saja. Jadi yang drain, bukan drainnya, itu salah. Mau source-nya selalu sama. Ya, jadi metal 1 untuk interkoneksi. Jadi ini nanti menjadi source. Dan di sini nanti drain MOS, saya kasih namanya. Drain NMOS L besar, ya. Kemudian masih belum terhubung yang poli. Jadi bisa di atasnya saja, karena terhubung saja ya, karena gate-nya juga nanti terhubung. Ayo, coba lihat saja bedanya dengan drain NMOS dengan drain PMOS. Dia tidak mau yang namanya harus saya kasih nama. Dia tidak mau yang garis bawah. Jadi saya kasih 3. Yang 3 pakai L besar. Ya, kenapa tidak muncul? Tapi kemungkinan besar kita melihat di sini yang ya, saya tidak tahu kenapa begitu. Drain NMOS 3 tidak kelihatan di situ. Oke, mungkin kalau dia nah ini sebenarnya PMOS 2 tidak muncul. Oh, ya. Aduh, bukan. Saya harus hati-hati karena tadi kalau polinya di atas NMOS dengan diffuse N tidak boleh. Saya tadi memang harus menggambar begini. Oke, mungkin. Ya, sudah ada drain NMOS-nya. Kita coba sekarang kasih simulasi lagi. Hampir sama ya. Belum kelihatan efeknya. Ya, mungkin sedikit kelihatan di sini belum, tapi TP-nya untuk MOS 2 lebih tajam. Kalau ini sedikit lebih terlambat. Mungkin harus memang efeknya belum kelihatan. Tapi memang begitu. Kalau bisa sebenarnya taruh kapasitansi di sini, apakah memang begini? Ya. Jadi kalau saya taruh kapasitansi di sini, jadi harus nanti di charge.
drainnya, dan sini lagi dengan nilai yang sama, mungkin lebih kelihatan nanti. Ya, ya coba untuk mungkin sekarang kelihatan di sini barangkali juga. Ya, coba melihat nanti di sini memang ini untuk MOS 2 yang punya L lebih kecil, dia naik lebih cepat. Ya. Kalau di sini NMOS 3 yang tadi, walaupun punya kapasitansi yang sama, dia lebih lambat karena arusnya lebih kecil. Memang efeknya bisa kelihatan seperti itu. Oke, ini cuma kalau kita memang bisa main dengan semua ini. Oke. Ya, saya kembali ke sini dulu. Nah, ini yang sebenarnya yang normal. Oke, jadi bisa main dengan ini. Ya, seperti tadi tidak ada pertanyaan, jadi Saya Pak izin bertanya. ya boleh. Memang ya Pak, jumlah kalau saya gambar manual ini jumlah daerah kontaknya yang N+ atau P+ itu dipengaruhi sama weight-nya ya Pak? Yang kontaknya mungkin saya kasih lihat. Itu membantu kalau melihat dari sini. Yang kontaknya ini ya, yang di PMOS dan di NMOS-nya. Betul? Iya Pak. Iya Pak. Ya, jadi kalau kita lihat di PMOS-nya ada 2 tadi ya. Itu maksudnya ya. Iya Pak, Yang apa yang kontak ini. buatnya 2 atau 1 Pak? Memang lebar weight-nya ya Pak? Nah, ini bagus. Saya coba karena saya tidak bisa menggambar, saya harus print screen dulu. New. Oke. Ya, saya bisa gambar sebentar di sini. Bikin sedikit lebih besar. Oke. Begini. Kemudian saya, nah nanti kita lihat gambar ini lagi. Di help-nya dan design rule ada beberapa nilai yang tadi yang kelihatan dengan kontaknya. Nah ini dia. Jadi dia punya, setiap kontak punya resistansi 20. Ini nilainya. 20 ohm. Nah, pertanyaan, kalau ini dengan metal 1 dengan difusi P plusnya, jadi seperti di sini, ya kalau kita melihat dari sini dia sebenarnya punya nanti resistansi ada 2. Dan ini nanti misalnya ini P plus, kalau ini metal. Ini 2. Nah, kalau untuk NMOS-nya, dia cuma punya 1 transistor. Maaf, resistansi. Antara ini N plus, dan ada metal. Oke. Nah, ada pengaruh? Mungkin sudah bisa menjawab. Begini. Betul?
Iya Pak, yang Jadi dua setiap kali resistansi lebih kecil. lebih kecil karena dia Diparalelkan Pak. paralel. Nah, ini memang yang efektifnya cuma 10 ohm. Jadi makin banyak eh, kontak, makin kecil resistansi. Karena mungkin bisa dibilang kini arusnya nanti arus nanti mengalir di dalam ini, ada sebagian dan di sini. Dan masing-masing terbatas, dibatasi. Jadi dia dibatasi karena ada hambatan di sini, tapi karena bisa ada dua jalur, arusnya tergantung ya berapa besar karena nanti arusnya. Nah ya ini memang kita cuma lihat yang tadi itu source-nya. Dari sini nanti ke drain lewat kanalnya, drainnya. Ya, jadi pasti ada beberapa resistansi atau juga kalau drainnya seperti tadi kita anggap kalau outputnya biasanya terhubung dengan kapasitor. Jadi seperti outputnya selalu dianggap kalau modelnya kapasitansi, jadi kita mengisi kapasitansi atau mengosongkan kapasitansi. Nah, kalau kita nanti sudah tahu dari RC, kalau di kanal nanti juga ada R on, ada hambatan lagi atau resistansi lagi, R on tapi lebih kecil lagi, juga kecil ya biasanya, hampir tidak. Dan ini C-nya di drain. Nah, kita punya nanti untuk timingnya tahu sama R kali C, yang R total. Dan ini kapasitansi pada drainnya. Kalau totalnya tadi R juga, kalau R on, dia proporsional sekarang, dia makin kecil, makin, jadi dia proporsional L per W. Di resistansi besar kalau L besar, ya karena terbalik. Jadi kita ingin L kecil dan W besar supaya R on-nya juga menjadi kecil. Ini mungkin yang penting, ya salah satu yang membantu. Jadi pertanyaan bagus sekali. Kita bisa belajar banyak hal, tentang banyak hal dalam melalui pertanyaan ini. Apakah cukup jelas? Ya, cukup jelas, Pak. Ya. Jadi saya ingin nanti meletakkan, kalau mau sebenarnya, karena ini saya tidak bisa, ya karena saya mau W dengan L. Jadi untuk tambah kontak, misalnya untuk N, ya maaf saya kasih lihat. Kalau N, punya kanal di sini. Oke. Nah, kenapa tidak mau sekarang lagi? Saya tidak mau dia bikin kecil, tapi ya, begini saja. Jadi saya tidak bisa karena memang W dan L sudah ditentukan. Saya tidak bisa tambah kontaknya di atasnya atau di bawah. Saya cuma bisa di sebelah, ya, karena itu memang sudah kita sudah menentukan berapa besar W dan L. Tapi kalau mau tambah kontak harus di sebelah kiri atau kanan, ya. Dan sebenarnya ya semakin banyak kontak semakin kecil hambatannya atau resistansi. Kalau mau di sini seperti di PMOS, bisa tambah di sini. Sini bisa. Jadi ya, nanti tambah metal lagi karena memang nanti metal untuk interkoneksi. Kemudian ada di sini kontaknya. Bikin saja kontak karena ini di P ya, di sini di atasnya, di palette.
Nanti dia taruh tabnya satu di sini dan lagi satu di sini. Nah, ini lebih bagus sekarang. Ya. Sama untuk N-nya tidak bisa di atas. Saya tidak bisa taruh. Memang sebenarnya bisa di sini juga kalau mau. Sebenarnya itu sama juga kalau mau. Tapi tidak boleh mengubah W sama N-nya. Nah, ini boleh. Oke. Ini membantu. Ya, bagus. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada. Jadi kita lanjut saja. Yang ini yang dinamis. Dan sudah langsung kelihatan ada yang efek aneh untuk NMOS-nya. Kalau NMOS-nya seperti tidak pernah naik di atasnya, ini yang di sini 0,8 volt. Kalau sebenarnya kalau melihat parameternya nanti, saya juga simulate pada MOS karakteristik. Sebenarnya kita lihat di sini VT0 0,40. Ya, saya kembali nanti ke sini juga. 0,40 berarti VTH 0,4. Ini sama kalau kelihatan di sini. Ini bedanya 0, VTH sama dengan 0,4 volt bedanya. Jadi N-nya, drain MOS-nya, dia tidak bisa naik sampai ke, tidak bisa. Dia tidak mampu untuk naik ke VDD-nya. Untuk VDD sama dengan 1,2 volt. Jadi dia tidak mampu. Sama dengan kalau melihat yang untuk PMOS-nya, memang karena ini dia power up, pada awalnya dia memang 0, tapi kalau dia sudah satu kali ke VDD-nya, PMOS-nya mencapai VDD. Itu baik. Ini juga dia bisa kembali, ini kembali ke 0-nya bisa. Tapi untuk naik ke 1, itu, dia mau naik ke 1, nah itu 1 yang dianggap lemah. 1 lemah. Bukan, ya, kita punya nilai logika karena di analognya bisa dianggap ini nilai logika 1 yang lemah karena cuma bernilai 0,8. Kalau di sini dia bisa naik ke kalau naik ke 1 bisa PMOS-nya memang 1 kuat. Tapi tidak bisa turun, kalau ini efek memori ya, karena ini gate-nya 1. Ini efek memori, tapi mau setelah itu mau ke 0, tidak bisa. Nah ini lagi dia nanti, sebenarnya di sini nanti 0,4 volt. VTH sama dengan 0,4 volt. Jadi itu nolnya lemah. Seperti ini. Kita lihat dari simulasi analognya. Kalau di microwind pasti nanti sama. Oops. Ada masalah sekarang sih. Kenapa drainnya? Karena source-nya saya hapus. Hapus ini gate-nya dulu. Bisa harus ulangi yang tadi, mulai dengan source. Kenapa mulai dengan source? Karena mau source 2 ya tadi.
kasih fast source-nya, kemudian ini gate-nya. Gate-nya sudah periodenya langsung, kalau memang saya ikut urutannya source dulu baru gate-nya periode 2 kali lipat langsung. Nah ini dia. Saya kembali ke 2 nano titiknya, kita melihat seperti ini ya, sama. Kalau more, nah ini mungkin. Jadi PMOS-nya dia tidak bisa turun di bawah 0,4 dan drain-nya tidak bisa naik di atas 0,8. PMOS bisa ke VDD dan DREMOS bisa juga ke 0. Ini sama, ya. Jadi kesimpulan ini untuk NMOS-nya saja, dia bisa mentransfer satu dengan kurang baik. Nah ini dia. Ya. Oke, saya lihat sudah mungkin kita waktunya untuk istirahat mungkin. Oh ya, selain itu memang selalu harus memperhatikan nanti ada semacam efek memori. Kelihatan di sini juga ya. Efek memori di sini untuk NMOS-nya tidak kelihatan, tapi untuk PMOS-nya. Ini efek memori untuk PMOS. Di sini. Kalau di slide-nya ini, efek memori ya bagian ini ya. Dia di tengah satu dengan nolnya, nol lemah. Ini efek memori. Kalau tidak kelihatan efek memori untuk NMOS-nya. Tanya Pak Andrea. Ya, silakan Pak Samuel. Oke, terima kasih. Kalau tadi itu dia jadi nol lemah, apakah dibiarkan saja seperti itu atau ada upaya untuk membuat dia jadi nol yang kuat? Sebab itu kan nanti bermasalah ketika dia menjadi gerbang. Misalnya jadi gerbang N atau gerbang NN. Dan kalau dia dibiarkan begitu, itu dia akan kacau outputnya ketika dia jadi gerbang. Betul sekali, bagus sekali. Memang sebenarnya kita melihat minggu depan baru kita temukan teknologi CMOS. Karena ini masih kita di NMOS dengan PMOS. Dan sebenarnya kita seperti saya ingin supaya mengerti kalau dulu mereka temukan NMOS dengan PMOS. Dan masih ingat mungkin prosesor 4004, dia berdasarkan NMOS saja. Tidak ada PMOS-nya. Jadi pasti dia berfungsi dengan ini. Dia tidak punya VDD dengan ini. Dia tidak bisa. Dia memang cuma sampai 0,8. Jadi bisa bayangkan kalau di sini ada riak, macam di sini, ya glitch-nya. Nah, kalau ini sudah setengahnya VDD, jadi ini VDD setengah, jadi walaupun harus dianggap 1, tapi karena ada glitch-nya, ya ada saatnya di mana sinyal dianggap 0. Karena apa saja yang di bawah VDD setengah itu memang sebenarnya 0. Ya, ini masalah, ini error. Ini error ya. Itu betul sekali. Jadi kalau memang pakai NMOS-nya sendiri, dia tidak punya kemampuan untuk menjadi satu betul-betul yang 1,2 volt. Itu tidak bisa. Mungkin ada memang kalau kita cuma bicara NMOS, PMOS, ya mungkin ada cara lain, tapi
ya, kita akan melihat bahwa ini kesimpulan sementara. Maaf Pak Samuel, karena kalau saya sekarang sudah, tapi kesimpulan dari sini, jangan memakai NMOS untuk mentransfer 1, karena bisa menjadi masalah. Dan PMOS-nya jangan dipakai untuk mentransfer 0. Nah, kalau nanti kita bicara gerbang, mungkin biar saya mulai saja, tidak apa-apa. Kita di sini. Mana ini saya di sini, saya tambah slide-nya, saya gambar saja. Oke. Tadi dibilang NMOS-nya sebaiknya dipakai untuk mentransfer 0, betul? Iya, betul. Jadi kalau 0-nya sama dengan ground. Jadi sebaiknya nanti NMOS-nya dipakai untuk transfer 0. Ini 0-nya. Dan sebaiknya PMOS-nya dipakai untuk transfer 1. VDD. Ini 1. Maaf. Oke. Kemudian pertanyaan seperti mau membuat inverter. Ini gerbang logika yang paling dasar. Jadi jika kalau di sini 1 harus menjadi 0. Ya, jadi 1 pada inputnya mau menjadi 0. Kalau 0 pada inputnya harus menjadi 1. Nah, kita sekarang menemukan teknologi CMOS untuk inverter. Sebenarnya dari kesimpulan tadi sudah sekarang bisa menghubungkan dua perangkat ini. Ya, kita coba dulu dengan mungkin saya ganti warna. Kalau ini gate-nya, memang inputnya ini pasti gate sebagai input ya. Inputnya biasanya ini selalu gate-nya. Kita harus ya itu gate-nya, dan gate source dan ini gate PMOS, gate-nya PMOS, gate-nya NMOS. Nah, inputnya yang mana yang kalau sekarang modelnya saklar, yang mana yang tutup jika nilai inputnya 1. NMOS atau PMOS? Kalau dikasih kalau pada gerbangnya 1 di sini di NMOS-nya tutup atau tidak? Kalau masih ingat? Yang mana? NMOS ya? Kalau 1 pada gerbang di sini, kita anggap sekarang 1 di sini. Supaya dia 0 harus yang di bawah yang tutup. Di ground. Iya, tapi mungkin itu baik juga, itu benar juga. Tapi kita harus dulu saklar, karena model saklar untuk NMOS-nya, jangan lupa itu memang di sini. Ini dia. Jadi dia tertutup jika gate-nya sama dengan 1. Ini memang kenyataan. Jadi untuk satunya saya pakai ini. Dan sudah baik karena sebenarnya yang ingin nanti mau di drain di sini, memang di outputnya kita ingin mendapat 0. 0, ya. Dan kebetulan NMOS-nya mentransfer 0 dengan baik. Jadi dia mentransfer ini, 1 mentransfer 0 pada outputnya.
Ini sudah bisa ke sini. Jadi drainnya menjadi output. Kemudian sekarang bagaimana dengan nolnya? Kalau nolnya pada inputnya yang mana tutup? PMOS. Betul? Ini PMOS-nya, kita lihat saja. Memang mulai dengan inputnya saja, melihat dari inputnya. Ya, saya tahu ini yang tutup. Sekarang dia tutup di sini. Tadi yang satu di sini. Kemudian saya tahu PMOS-nya mentransfer satu dengan baik. Oke, kalau jadi nolnya, nanti outputnya ini, atau drainnya menjadi satu. Nah, ini memang seperti diinginkan. Oke? Iya. Nah, itu jadi sebenarnya dari tabel kebenaran gerbang dasar yang yaitu inverter, ya, jadi 1 menjadi 0 dan 0 pada input menjadi 1 pada outputnya. Saya melihat sebenarnya PMOS-nya harus terhubung dengan VDD dan itu bagus karena memang mentransfer 1 dengan baik. Kemudian NMOS-nya harus terhubung dengan 0 dan sudah bagus karena memang mentransfer 0 dengan baik. Jadi tidak ada lagi nilai lemah, ya, dalam tanda kutip. Tidak ada lagi. Nah, di sini kita sudah menemukan teknologi CMOS-nya. Kita dari sini saja. Jadi itu sebenarnya dari nanti drain-nya, di sini drain terhubung. Dia terhubung dan nanti menjadi satu terminal saja outputnya. Dan di sini juga ini juga terhubung gate-nya. Jadi dia menjadi inputnya. Nah, kenapa? Karena saya bisa menghubungkan kedua-duanya karena memang di sini di inverter saya tahu cuma satu input. Ini bisa seperti ini karena tahu cuma salah satunya nanti tutup. Kalau tutup di atasnya, buka di bawah dan terbalik. Tutup di bawah, buka di atas. Nah, itu sudah aman karena saya tidak mau ada arus mengalir dari VDD ke 0. Baterai cepat habis, jadi menjadi boros. Saya cuma mau memang dia nanti mentransfer sinyal ke output, tapi jangan ada arusnya langsung ke 0. Nah, ini waktu mereka temukan PMOS dan NMOS-nya belum diketahui. Ini memang seperti mau menjadi gerbang berdasarkan teknologi CMOS belum ada. Lama-lama mereka melihat memang dalam simulasi atau dalam eksperimen masalah yang seperti ini. Kenapa PMOS-nya tidak bisa mentransfer 0 dengan baik? Dan kenapa NMOS-nya tidak bisa mentransfer 1 dengan baik? Kemudian, ya memang lama-lama dengan analisa seperti tadi, itu memang pada mungkin tahun 60-an mereka bikin analisa seperti itu. Kalau secara teori sudah jelas apa itu inverter. Ya, untuk membuat tabel kebenaran dan saya bisa menggambar simbol, tapi bagaimana dari implementasi belum ada waktu itu. Cuma untuk bipolar sudah ada. Karena bipolar sedikit beda, tapi bipolar juga ada juga memang efeknya seperti ya arusnya selalu mengalir. Kalau di sini kalau sudah selesai transisinya, tidak ada arus lagi yang mengalir. Kalau nanti seandainya karena di sini harus ya sudah merah. Kalau outputnya seperti tadi bilang, kita anggap pada outputnya selalu terdapat semacam kapasitansi. Nah, kalau ini sudah diisi dengan 1 atau dikosongkan, jadi menjadi 0, nah itu sudah selesai, tidak ada arus lagi. Jadi transientnya untuk sebentar saja. Transientnya.
Oke, saya mungkin berhenti. Kalau mau lihat yang transientnya, ada voltage versus current-nya. Ini memang di simulasi analog, saya sebenarnya tadi tidak mau sampai ke situ, tapi kelihatan seperti arusnya di sini. Scale-nya maaf, mungkin dikasih ini saja. Oh, bukan 5. Salah. Ini dia. Nah, belum. Karena terlalu kecil. Tapi kelihatan kapan arusnya di atasnya. Cuma waktu transisi atau TP-nya, inputnya. Di sini kalau mungkin kalau diubah, gate-nya bisa, source-nya tidak visible, drain juga tidak visible. Berarti waktu sekarang di sini kelihatan cuma seperti ini. Ya, kita melihat memang ini setiap kali terjadinya pada gate-nya yang hijau, biasanya ada arus. Di sini ada lagi arusnya, tapi ini karena memang karena source-nya ya, karena mungkin berubah di sini waktu ini di tengah. Jadi setiap kali ada mungkin di source atau di source atau di gate-nya, kita lihat di gate-nya terjadinya arus, tapi di antara itu tidak ada, dia nol, memang nol arusnya. Dan itu kelebihan teknologi CMOS. Kalau dia kalau dianggap mungkin tidak bekerja, tidak terjadi transisi pada inputnya, berarti arusnya nol. Jadi kita tidak pakai HP, biasanya tidak boros. Pasti memang prosesor tetap bekerja ya, karena dia dalam walaupun mungkin seperti di belakang selalu dalam sleep mode ya, apa nama istilahnya. Tapi ya kalau dianggap memang tidak bekerja sama sekali, juga tidak konsumsi power. Oke, sampai di sini dulu, kita break sebentar karena sudah 1 jam lebih. 5 menit ya breaknya, dan masih ada sedikit saja. Mungkin mudah-mudahan tidak sampai jam 10 sudah selesai pada hari ini. Oke.